Halo guys, balik lagi di channel Tech with Black. Dan di video kali ini gue terima request dari Zero to Hero. Bang, rek bikinin PC 1,5 jutaan full set. Kebutuhannya buat nonton film atau anime. Ini sebenarnya sih menurut gue sih di bawah 1 jutaan pun kalau cuma buat nonton film sama anime sih bisa aja sih. Tapi karena permintaannya 1,5 jutaan full set, jadi linknya akan gue taruh di deskripsi. Dan ini dari Shopee ya. Dan langsung aja ke videonya, intro. Halo guys, balik lagi di channel Tech with Black. Jadi di video kali ini kan gue disuruh cariin PC full set budgetnya 1,5 jutaan ya. Dari yang gue cari yang termurah nih, gue dapat dari Shopee dan ini emang belum terjual sama sekali. Ini dari yang gue cari budget 1 jutaan itu full set susah-susah gampang jujur. Ini gue dapat 1,6. Untuk lebih jelasnya kamu bisa tanya ke adminnya. Linknya akan gue taruh di deskripsi dan gue akan kasih kalian lagi link PC full set. Ini budgetnya kurang lebih 2 juta lah ya. Supaya mungkin kalau kalian punya budget 2 juta atau 1 jutaan masih bisa ketolong gitu. Daripada beli yang ini mending yang ini gitu guys. Tapi ini juga satu kali terjual sih. Ini gue nyari yang gue baca-baca ini menurut gue trusted sih gitu. Tapi untuk lebih meyakinkan lagi kalian langsung tanya ke adminnya gitu ya. Jadi yang pertama nih ukurannya L nih, mungkin maksudnya ukuran casingnya gitu ya, micro ATX mungkin. Warnanya bisa warna atau deh, pokoknya ini kalau standar ATX 1,6 aja, 1,7 lah ya. Aktif 2 hari yang lalu, jenis garansinya internasional, masa garansi 3 tahun nih. Jadi di sini dari PC stock gaming editing dari Intel, oke, itu gamenya bisa point blank, Dota, PUBG, PES, oke lah ya. Nah, dan di sini kan requestnya kan cuma untuk buat nonton anime sama nonton film doang sih. Kalau menurut gua, kalau gua rakit PC sendiri pun budget 1 juta full set susah sih. Dari monitornya aja kayak pantau kan. Ini Core i5 750. Generasi pertama dengan 4 core 4 thread dengan frekuensi data prosesornya 2,66 GHz. TDP-nya 95 watt. Motherboardnya H55, RAM 8 GB ya. Lu sih buat main game masih it's fine sih buat gue sih. Kalau lu buat main game-game, gue masih rekomendasi ini masih it's good. Kalau buat nonton film juga anime juga itu juga kece sih. Tapi kalau lu preferensinya buat nonton film atau nonton anime, monitornya yang bagus sih gitu. Kalau buat nonton film doang mah nggak perlu pakai kualitas PC yang mahal-mahal sih. Yang penting enak dipandang pakai monitor yang bagus lah ya. Pakai VGA-nya nih dia 2 GB GT610 DDR3. Power supply Infinity mungkin 500 watt yang standar, kalau nggak 450 watt. LED 17 second kondisi normal ya, oke lah. Penilaian produk belum ada. Menurut gua kalian bisa tanya dulu dari adminnya nih, tanya ke tokonya menurut kalian trust atau enggak. Tapi kalau menurut gua sih yang gua seneng nih deskripsi produknya jelas sih. Dengan harga 1,7 jutaan sih, 1,7 lah. Untuk lebih jelasnya tanya ya. Gitu, dia pakai GT610. Ya GT i5 750, i5 750 GT610. Menurut gua which is GTA 5 jalan juga. Lu kalau main game-game yang standar kayak Dota pun masih oke sih. Ini 22 FPS. Kalau cuma buat nonton anime, kalau lu otaku kan, ya lu it's fine-fine aja sih. Gitu. Dan saran gue, ini dia budget yang ini 2 juta nih. Jadi ini bedanya kurang lebih 300 ribu lah ya. 200-300 ribu lah. Ini dia dari kota Cimahi, garansi supplier. Kondisinya masih bekas. Masa garansi 1 bulan. Untuk packingnya sendiri free, packing kayu, mohon dibaca. Khusus pembelian tanpa layar, itu berarti SPI only. Unit yang dikirim terdiri dari SPI atau PC kabel power. Oke, gitu guys. Jadi maksudnya monitor ya. Kita baca lagi deh dari spesifikasinya. Dia ada motherboard H61 yang branded ASRock Biostar. Gue udah dengar kata ASRock udah langsung semeriwing gue. Ini kalau lu pure orangnya cekak budgetnya, ambil yang ini. Lu bisa tanya ke tokonya, ke adminnya, bang kayak gini gitu. Ini kan purely lu cuma pengen buat nonton anime sama cuma buat nonton film doang. It's more than enough sih. Lebih dari cukup banget sih kalau buat kayak gini-gini sih. Kalau lu buat main game-game kayak yang ringan-ringan, menurut gua sih ini jalan kok. Kalau ini budgetnya 2 jutaan, ini pakai Intel Core i3 2120. Oke, habis itu RAM-nya 4 GB, DDR3, garansi lifetime. Bentar, ini gua maksudnya RAM-nya 2x2 atau 1 keping nih.
VGA-nya XT atau gigabyte di DDR3. Oke, gue kurangan nih. Merek dan seri random, hard disk 150 GB. Ya gimana ya, namanya juga 2/4 thread. Dari segi, coba kita langsung ini deh. Packnya super aman dan rapi. Coba, ini HP i3 generasi kedua, ini keluaran tahun 2011. Ini keluaran tahun 2009. Coba kita cari dulu i3 2120 versus i5 750. Menurut gua sih i3 2120 gitu. Kita lihat 27 i5 750 S12 ya. Kayaknya sih dari segi game sih, dari segi FPS juga udah jelas bagusnya i5 750. Ini frekuensi data prosesornya 3,3 tapi ya di sini 2, frekuensi data prosesornya 2,66 sih. Tapi menurut gua kenapa bagusan yang i3 2120 ya, karena dia dari segi keluaran tahun 2011, habis itu dia udah generasi kedua gitu loh. i3 2120 gitu kan, sedangkan i5 750 which is generasi pertama. Ya apa mau dikata sih guys, kalau menurut gua megang i3 2120 nih, tapi di sini VGA-nya, tapi di sini udah clear bahwa dia ada packing kayunya sih. Tapi kalau asumsi lu cuma buat nonton film atau buat nonton anime doang dan lu punya budget 1,5 jutaan full set, lu bisa langsung dari link yang ini, dari dua link ini. Dan buat lu yang cari PC murah dengan punya maksud dan tujuan cuma untuk kerja kantoran, nonton film, atau mungkin cuma main game-game standar kayak Dota 2, GTA San Andreas, ini gue masih rekomendasi dua link PC ini. Tapi kalau lu berasumsi dengan budget 1,5 juta atau mungkin 2 juta, lu pengen bisa main game kayak Cyberpunk, Battlefield, gue sangat tidak merekomendasikan PC ini, apalagi kalau lu berniat untuk live streaming gitu. Karena ini jauh banget buat PC kelas berat sih. Ini cuma PC kelas yang menurut gue yang standar pada orang pakai gitu. Yang penting lu bisa terhibur, dapat entertain, udah gitu loh. Itu sih guys, ini budgetnya 2 jutaan. i3 2120, ntar dulu nih. Kalau orang deh, ini dia ada iGPU-nya nggak ya? Masa ya ada sih? Tapi dia DDP-nya 65 watt ya, dia keluaran tahun 2011, nanometernya lebih canggih. Oh nggak ada deh. iGP 730 di sini dia pakainya. Coba deh. Gue kurang nangkep nih. Emang A3X itu apa ya? GTX mungkin ya. Tapi gue yakin lah kalau buat main game kayak sekelas Valorant gitu sih, menurut gue sih it's fine aja sih gitu guys. GT 730 saya kalau salah gue cari di Tokopedia itu 800 ribuan deh kalau nggak salah deh. 800-900 ribuan sih. Ya gue rasa kayaknya untuk link PC kali ini ada dua nih. Karena di sini permintaannya tuh simple gitu. Dia cuma minta tolong cuma nyariin PC budgetnya 1,5 jutaan cuma buat nonton anime sama nonton film. Menurut gua 1 juta bisa lebih murah atau mungkin mendekati itu kita bisa racik sendiri atau mungkin langsung beli jadi gitu. Menurut gua 1 jutaan itu lebih dari cukup lah kalau untuk kayak gitu doang sih ya. Udah, jadi yang pertama ini, yang murah ini, nggak murah sih, maksudnya yang lebih murah daripada yang sebelumnya ya, dan 2 juta. Ini Core i7 50 prosesornya dengan 4 core dan 4 thread dengan frekuensi data prosesornya 2,66 GHz. Motherboardnya H55, RAM 8 GB, DDR3 kayaknya 2x4, harddisk 500 GB, VGA-nya GT 610, DDR3 2 GB, LED-nya 17 inci, monitornya casing gaming Infinity, power supply Infinity, jadi bawaan dari casing gaming, bawaan dari casing PC, berarti itu power supply bawaan casing ya. Keyboard mouse gaming guys, mantap lah. Habis itu yang 2 jutaan, menurut gue ini kalau kalian berminat juga linknya ada di deskripsi ya. Mohon dibaca ini.
Motherboardnya 61, ada Gigabyte, prosesornya i3 2120 generasi kedua, keluaran tahun 2011 dengan 2 core 4 thread dengan frekuensi data prosesornya 3,30 GHz. Merek dan seri tersedia random. VGA bukan fake. Ini untuk VGA-nya tanya aja sih, biasanya VGA-nya pakai VGA apa ya, gitu aja sih. Tadi gue dijawab kok. Hard disk 250 GB, ini hard disk berapa? 500 GB. Begini dong ya. Tapi balik ke kalian guys, gimana bagusnya ya? Power supply 450 watt, STD, garansi sebulan. Ya udah, video sampai sini dulu. Ini mungkin cuma recap dari penjelasan tentang dual link PC ini buat nonton film sama anime gitu. Gua nggak terlalu searching kayak benchmark atau gimana buat FPS gaming menurut gue, tapi ya ini udah, lu minta yang murah kan, ya udah. Tapi lu tanya lagi mendetail, jangan sampai kena beli kucing dalam karung gitu kan. Ya udah, sampai sini dulu videonya. Jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa subscribe, dan sampai jumpa di video TechWith Black selanjutnya. Semoga bermanfaat ya. Thank you, bye bye.